Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan lanjutan dari materi tentang ijtihad dalam fikih muamalah kontemporer. Nah, dalam hal ini kita akan membahas tentang bagaimana metode ijtihad yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Yang pertama yang harus kita pahami bahwasanya di dalam pembahasan terkait dengan bidang keuangan ataupun di dalam muamalah kontemporer ada dua sudut pandang, ada dua itijah, ada dua pandangan yang dilakukan oleh para ulama di seluruh dunia. Ada yang pertama, itu dari kelompok yang melihat dari aspek legalitas dari keseluruhan akad. Jadi ketika membahas atau menjumpai permasalahan baru di dalam fikih muamalah ataupun di dalam bidang keuangan, di dalam transaksi keuangan, yang dilihat dari kelompok yang pertama ini adalah legalitas dari masing-masing akad. Jika di dalam transaksi tersebut ada 2 atau 3 ataupun 4 akad, maka dilihat kalau masing-masing akad ini sahih, masing-masing akad ini benar, maka seluruh rangkaian dari transaksi yang ada tadi dihukumi dengan sahih. Ini yang pertama. Nah, tapi permasalahan dari yang kelompok pertama ini dalam artian bisa jadi ada transaksi yang awalnya itu dua-duanya sahih atau tiga-tiganya sahih, tapi mengarah kepada sesuatu hal yang diharamkan. Jadi kelemahan dari kelompok pertama itu karena tidak semua akad yang sahih ketika digabungkan itu otomatis bisa dihukumi sahih, karena bisa jadi mengarah kepada hal yang diharamkan. Contohnya di dalam Bai'ul Inah. Bai'ul Inah itu terdiri dari 2 transaksi akad, yaitu 2 akad jual beli. Ada jual beli cash, ada jual beli kredit yang pertama, yang kedua ada jual beli secara cash. Tetapi ketika akad ini digabung, maka menjadi transaksi yang dilarang karena sebagai kamuflase atau sebagai cara untuk menghindari riba melalui akad yang sahih. Contoh, dalam praktek riba, misalkan saya butuh uang 10 juta. Saya datang kepada salah satu orang, kemudian saya bilang saya pinjam 10 juta, kemudian orang tadi bilang, ya boleh, nanti kamu mengembalikannya 12 juta. Ini akadnya jelas, satu akad, di situ pinjam-meminjam plus riba, jelas. Tetapi dalam Bai'ul Inah, saya datang kepada orang tadi, saya bilang kepada dia, saya mau membeli barang dari Anda, katakanlah saya beli laptop dari dia, seharga 12 juta yang dilakukan ataupun dibayar dengan cara cicilan. Setelah terjadi akad, pada saat itu juga saya menjual kembali laptop tadi kepada orang yang pertama tadi dengan harga 10 juta cash. Artinya apa di sini? Apa yang saya dapat? Ketika saya pergi ke orang tadi, apakah saya pulang bawa laptop atau saya pulang bawa uang? Maka di sini saya pulangnya bawa uang 10 juta yang nanti akan saya bayar sebesar 12 juta. Jadi ini di dalam akad ini ada 2 jenis jual beli yang yang kalau dipisah dua-duanya sah, tetapi kalau digabung menjadi suatu hal yang diharapkan. Nah, ini salah satu kelemahan dari kelompok pertama yang mengatakan yang dinilai adalah legalitas semua akad. Kelompok kedua itu melihat dari yang namanya maqasid ataupun substantif dari akad tersebut. Jadi dalam satu transaksi ini dilihat dia terdiri dari beberapa akad. Oke, kalau sudah dilihat apakah semuanya akadnya ini sahih, dibenarkan. Kalau dibenarkan, oke lanjut. Maka tahapan berikutnya dilihat apa? Apakah gabungan dari akad-akad sahih ini mengarah kepada sesuatu hal yang diharamkan atau tidak? Kalau mengarah kepada sesuatu hal yang diharamkan, maka di situ menjadi yang awalnya tadi boleh menjadi tidak boleh. Kalau tidak mengarah kepada suatu hal yang diharamkan, maka tetap dihukumi menjadi boleh. Jadi ini ada 2 pandangan dalam memahami permasalahan di bidang keuangan kontemporer. Ya, jadi ada yang melihat dari legalitas dari masing-masing akad, ada yang melihat dari substansi dari akad tersebut atau tujuan dari transaksi tersebut. Untuk metode ijtihad ataupun makharij fikih ataupun solusi fikih yang diambil oleh DSN MUI itu menggunakan 4 metode. Yang pertama itu adalah taisir manhaji, yaitu metode kemudahan dalam artian
memberikan solusi yang mudah yang bisa diterapkan oleh masyarakat. Tapi dengan catatan tidak melanggar ketentuan dari syariat. Itu pasti. Yang pertama. Yang kedua, metodenya adalah tafriqul halal wal haram, yaitu membedakan antara yang halal dan haram. Ini berbeda dengan pandangan MUI dalam hal makanan dan obat-obatan. Dalam hal makanan ataupun obat-obatan, MUI menggunakan idza ijtama al halal wal haram hukimal bil haram walibal haram. Ya, jadi kalau ada tercampur hal yang halal, zat yang halal dengan zat yang haram, maka dihukumi haram ataupun maka dianggap yang dominan adalah haram. Ini kalau dalam hal makanan. Tetapi kalau dalam hal harta atau keuangan, MUI mempunyai prinsip, mempunyai metode, yaitu tafriqul halal wal haram, membedakan antara yang halal dan yang haram. Yang ketiga, i'adatun nadhar. I'adah itu kembali, nadhar itu peninjauan kembali. Dilihat apakah hukum ini itu ilahnya atau sebabnya masih relevan dengan penetapan hukum yang telah dilakukan oleh para ulama di fikih klasik. Kalau tidak relevan, maka kita meninjau kembali sebetulnya apa prinsip dari akad ini ataupun dari hukum ini. Itu dilakukan peninjauan kembali. Yang itu dengan i'adah dan nadhar. Nanti akan kita lihat contohnya di slide berikutnya. Yang keempat, tahqiqul manat, yaitu memperjelas ilat hukum ataupun sebab hukum dari permasalahan ini itu apa. Kalau misalnya dulu dilarangnya kenapa? Apakah dilarang secara mutlak atau ada sebabnya? Sehingga kalau ada dilarang secara mutlak maka tetap dihukumi haram, tapi kalau ada sebab khususnya maka bisa ditinjau kembali. Bisa jadi ketika sebab khususnya ini nggak ada, maka hukumnya kembali menjadi boleh. Berdasarkan pada kaidah fikih, al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Sebagaimana dalam kaidah fikih, bahwasanya hukum itu statusnya itu bisa berubah sesuai dengan keberadaan ilat hukumnya ataupun sebab hukumnya. Kalau sebab hukumnya ada maka hukumnya ada, kalau sebab hukumnya tidak ada maka hukumnya juga tidak. Nah, metode yang ada di sini yang terkait dengan taisir manhaji, dalam artian di sini para ulama ataupun para kiai yang ada di Dewan Syariah Nasional MUI mengambil pendapat yang ringan namun tetap sesuai dengan aturan. Dalam artian di sini prinsip yang digunakan adalah al-akhdhu bi arjahil aqwal wal asla in amkan wa illa fal aslah. Jadi dalam adanya perbedaan pendapat dalam satu masalah, maka yang dilakukan adalah mengambil pendapat yang paling kuat dan yang paling baik. Ataupun dalam artian paling baik di sini adalah paling memberikan maslahat. Namun ketika tidak bisa menggabungkan kedua-duanya, maka yang diambil adalah pendapat yang memberikan maslahat. Dalam artian ketika ada suatu permasalahan terkait dengan transaksi keuangan, maka prinsip yang diambil oleh MUI adalah memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Tapi diambil dari prinsip awal, kalau bisa menggabungkan antara pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, maka digabungkan antara pendapat yang kuat dengan pendapat yang memberikan maslahat. Tetapi kalau tidak, maka yang diambil adalah pendapat yang memberikan maslahat dengan catatan masih sesuai dengan aturan yang ada di dalam syariat. Nah, contoh yang ada di sini dalam contoh penerapannya, dalam hal ini MUI menggabungkan dua kaidah, yaitu al-ibra fil uqud lil maqasid wal ma'ani la lil mabani wal alfat. Patokan standar dalam suatu permasalahan itu dilihat dari tujuan dari transaksi tersebut, bukan dari legalitas atau nama dari akad tersebut. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, al-ibra fil uqud lil alfat wal mabani la lil ma'ani wal maqasid. Standar atau patokan hukum dalam suatu transaksi dilihat dari legalitas transaksi tersebut, legalitas nama dari transaksi tersebut, bukan dari tujuannya. Dalam hal ini MUI menggabungkan dua kaidah tadi. Kaidah yang pertama yang dalam artian bahwasanya standar atau tolak ukur dan akad dilihat dari tujuannya, ini diterapkan dalam produk simpanan. Produk simpanan yang ada di diterapkan dalam produk simpanan yang ada di bank. Jadi ketika kita nyimpan barang di bank, dihukumi oleh MUI adalah akadnya adalah akad
qard ataupun akad wadiah yad domanah. Dalam artian di situ bank boleh menggunakan dana yang disimpan oleh nasabah, dengan catatan bank harus mengembalikan dana tersebut ketika ditarik oleh nasabah. Meskipun secara akad disebut dengan wadiah titipan, tetapi secara praktek menggunakan prinsip qard pinjaman, yaitu boleh digunakan atau tidaknya dana tersebut oleh bank. Ini menggunakan kaidah yang pertama. MUI juga menggunakan kaidah yang kedua dalam status penghukuman terhadap janji. Jadi dalam murabahah atau dalam IMBT, nasabah datang ke bank kemudian janji akan membeli atau menyewa barang yang disediakan oleh bank. Nah, janji di sini secara hukum fikih itu sifatnya tidak mengikat, tetapi berdasarkan kaidah al-ibru fil uqud lil mabani wal alfat, tolak ukurnya itu berdasarkan legalitas dan apa yang telah diucapkan dan apa yang dinamakan, maka janji di sini dihukumi mengikat oleh Dewan Syariah Nasional. Sehingga semua janji ataupun semua komitmen yang ada di dalam transaksi keuangan yang ada di lembaga keuangan syariah sifatnya adalah mulzim ataupun mengikat. Jadi nggak boleh misalkan saya datang ke bank, kemudian bilang ke bank saya ingin dibelikan motor, kemudian ketika bank sudah beli motor, saya bilang batal, nggak bisa. Ketika saya mengatakan batal, maka di situ ada konsekuensinya, ada ganti ruginya, dan ada hal-hal yang lainnya. Kenapa? Karena diambil pada kaidah yang kedua, karena ini lebih maslahat. Kenapa dikatakan lebih maslahat? Kalau kita biarkan janji itu tidak mengikat, berapa kerugian yang bisa ditanggung oleh bank dan lembaga keuangan syariah? Gara-gara orang yang membatalkan, gara-gara nasabah yang membatalkan janji untuk membeli produk yang disediakan oleh. Jadi ya, jadi yang pertama adalah taisir mandarji, yaitu memberikan kemudahan dalam praktek dalam praktek yang ada di lembaga keuangan syariah. Dalam menyikapi satu permasalahan baru, maka prinsipnya adalah memberikan kemudahan. Nah, pertanyaan dari ini dari metode pertama ini, coba Anda pahami dan coba Anda analisa bagaimana bentuk kemudahan yang ditawarkan di dalam produk ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT dan juga musyarakah mutanaqisah. Nanti kita lanjut dalam diskusi yang ada di kelas. Nah, metode yang kedua yaitu metode tafriq bainal halal wal haram. Sebagai yang saya jelaskan tadi, bahwasanya yang diambil oleh MUI dalam penetapan hukum dalam hal makanan, minuman, pangan, obat-obatan yang diambil adalah idajtamal halal wal haram wulibal haram. Ketika suatu hal zat haram bercampur dengan halal, maka dihukuminya haram. Tetapi dalam masalah harta ini beda. Yang diambil adalah tafriq bainal halal wal haram. Ini sebagaimana yang diambil dari pendapat dari Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, yaitu man ikhtalata bima lahul halal wal haram ukhrija qadrul haram wal baqi lahu halal lahu. Jika tercampur suatu harta antara yang halal dengan haram, maka yang dikeluarkan adalah yang haram, sehingga yang sisanya menjadi otomatis halal. Kenapa? Karena dalam masalah harta kita masih bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Berbeda dengan kalau sudah tercampur dalam makanan ataupun minuman. Kalau haram kan, kalau harta jelas. Oh, ini sumbernya halal, dan 1 juta halal. Haramnya 500.000, maka 500.000 lah yang kita keluarkan. Nah, ini contoh penerapannya adalah di mana? Dalam pendirian unit usaha syariah. Jadi kalau misalnya ada bank konvensional ataupun ada lembaga keuangan yang ingin membuka unit usaha syariah, maka dia tinggal memisahkan bahwasanya yang modal untuk pendirian unit usaha syariah ini harus bersumber pada aset yang halal. Yang pertama. Yang kedua, ATM bersama. Nah, sekarang kalau misalkan Anda punya ATM-nya bank syariah, kemudian Anda ngambil uangnya di bank konvensional, apakah uangnya haram gara-gara tercampur antara uang dari bank konvensional dengan uang dari bank syariah? Enggak kan, otomatis karena kita ngambil dari uang yang ada di bank syariah, otomatis itu menjadi halal karena bisa dipisahkan. Kenapa ada perbedaan dilakukan oleh MUI dalam masalah pangan dan masalah harta? Kalau dalam masalah pangan, obat-obatan dan sebagainya, MUI mengambil prinsip al-akhdu bil akhwat, ngambil yang
dari segi kehati-hatian, ngambil yang lebih selamat, dalam artian lebih hati-hati. Jangan sampai nanti ketika zat yang haram ini bercampur dengan yang halal bisa merubah semua statusnya. Untuk kehati-hatiannya maka semuanya dihukumi haram, yaitu al-akhdu bil akhwal. Tetapi dalam masalah harta diambil adalah al-akhdu bil aslah, mana yang bisa memberikan masalah. Terlebih pada prakteknya bisa dibedakan antara yang halal dengan yang haram. Nah, dari metode ini ada pertanyaan di sini. Jelaskan dalil atau landasan pemikiran yang digunakan oleh MUI dalam Fatwa 123 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan, dana non halal. Apa dasar pemikiran yang diterapkan oleh MUI dalam memahami dana non halal yang dikeluarkan fatwanya, fatwa nomor 123. Metode berikutnya yaitu metode i'adah nadhar, yaitu peninjauan kembali. Jadi kita meninjau kembali hukum fikih yang dulu misalkan dikatakan boleh, nah sekarang apakah masih tetap boleh atau sudah menjadi tidak boleh? Ataupun yang dulunya tidak boleh, apakah sekarang menjadi boleh atau tetap menjadi tidak boleh? Itu dikatakan i'adatun nadhar, melakukan peninjauan kembali. Kenapa? Karena ada kaidah dalam kaidah fikih yaitu al-hukmu yadurru ma'a illati wujudan wa adaman. Karena hukum itu berjalan sesuai dengan adanya sebab hukum. Kalau sebabnya ada maka hukumnya ada. Ketika sebabnya tidak ada maka hukumnya pun juga tidak ada. Contoh dari i'adah dan nadhar ini adalah contoh penerapan akad wakalah dan juga akad kafalah. Pada fikih-fikih klasik, akad wakalah dan akad kafalah itu tidak menggunakan ujroh. Jadi dalam artian ketika terjadi akad wakalah dan akad kafalah maka tidak ada ujrohnya. Tetapi dalam praktek kontemporer itu mayoritas fatwa yang ada di dunia itu membolehkan adanya wakalah bil ujroh dan adanya kafalah bil ujroh, karena berbeda dengan dengan kondisi sekarang dengan dulu. Kalau dulu kafalah atau wakalah itu dilakukan oleh individu, nah sekarang kafalah atau wakalah itu dilakukan oleh lembaga keuangan yang orientasinya adalah profit, yang mana mereka itu menghimpun dana nasabah yang nantinya mereka melakukan bagi hasil kepada nasabah. Sehingga untuk mengembangkan dana tersebut mereka menawarkan beberapa produk menggunakan prinsip wakalah dan juga kafalah, sehingga ketika mereka menawarkan produk ini mereka mengambil upah ataupun mengambil biaya atas penyediaan produk tersebut, baik biaya itu untuk menutupi biaya operasional ataupun juga sebagai bagian dari keuntungan lembaga keuangan. Nah, bentuk i'adatun nadharnya di sini adalah kalau dulu tidak ada praktek seperti itu, sehingga dulu kafalah ya kafalah, tidak ada kafalah bil ujroh, wakalah ya wakalah, tidak ada wakalah bil ujroh. Tapi prakteknya sekarang yang menyediakan akad tadi itu bukan dari dari individu, tetapi dari badan, dari lembaga usaha yang bukan berasal dari individu, tetapi dari badan ataupun lembaga mengumpulkan dana yang ada di dalam masyarakat, sehingga ini menetapkan yang namanya wakalah bil ujroh. Ya, yang terakhir tahqiqul manat. Tahqiqul manat di sini adalah menetapkan apa sebenarnya sebab hukum dari permasalahan yang sudah ada. Jadi contohnya di sini dicontohkan dalam terkait dengan emas. Apa statusnya emas? Apakah emas itu statusnya sebagai uang sehingga tidak boleh dilakukan tukar menukar kecuali dengan ketentuan yang ada, atau emas ini statusnya sebagai barang sehingga bisa diperjualbelikan baik secara cash ataupun kontan. Kalau emas ini sebagai uang maka tidak boleh diperjualbelikan secara kredit. Tetapi kalau emas ini sebagai barang maka boleh diperjualbelikan secara cash ataupun secara kredit. Nah, ini kembali kita ngelihat tahqiqul manat dulu. Pada zaman itu, pada pembahasan fikih-fikih klasik, emas itu fungsinya pada saat itu menjadi mata uang, karena mata uang yang digunakan satu adalah dinar, dan dinar itu adalah mata uang bersumber pada emas, sehingga ada illah ataupun sebab hukum dalam emas ini yaitu berupa sebagai mata uang. Sehingga
Kalau kita melakukan pertukaran dinar dengan emas, dinar dalam bentuk mata uang dengan emas, maka tidak boleh dilakukan secara kredit, harus dilakukan secara kontan pada saat itu juga, tidak ada penangguhan sama sekali. Namun berbeda dengan kondisi yang ada di kita sekarang. Saat ini mata uang yang kita gunakan apa? Yaitu mata uang kertas, bahkan ada mata uang digital, bahkan ada mata uang kripto. Dan emas statusnya saat ini itu seperti barang. Ketika emas ini statusnya seperti barang, maka boleh diperjualbelikan baik secara kontan ataupun secara kredit. Nah, ini yang mendasari fatwa dari DSN MUI nomor 77 yang membahas tentang jual beli emas secara tidak boleh. Nah, untuk diskusi terkait dengan metode tahqiqul manat, di sini Anda diskusikan bagaimana hukumnya jual beli secara dropshipper dan bagaimana hukum jual beli buah yang belum matang untuk pengusaha asinan. Oke, demikian materi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.